Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita muliakan jami'il asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Masjid Jami' Baitus Shalihin, orang tua kita Bapak Haji Slih bin Haji Salim, yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Tabrani, Ustaz Husni, serta kita muliakan Imam Salat Maghrib di Masjid Jami' Shalihin Al-Mukarram Ustaz Madali bin Haji Aslih, yang kita muliakan Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Layu, Bapak siapa lagi? Ketua RW 04 Bapak Agus Hermawan, Ketua RT 1 Bapak Yamin Huri,
Yang kita muliakan Bapak Haji Soleh, Bapak Haji Naumin, Bapak Insinyur Husni Ali, serta Bapak Haji Jawahir dan Bapak Haji Ganis, Bapak Bang Yos dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja serta syukur kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dalam suasana terang, tidak hujan walaupun sedikit mendung, alhamdulillah tertahan hujan ini. Tidak ada halangan sedikit pun hadirnya kita di Masjid Baitus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'ah ala ma yardallahi wa bi rasulih nawatu ma nawasama salihin radhiyallahu ta'ala anhu. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabihi Samaratul Jainiyah al-allama asy-syekh Muhammad An-Nawawi Ad-Damashqi radhiyallahu ta'ala anhu qala radhiyallahu ta'ala anhu wa yajibullah ta'ala aidan sifat sab'asiyatin yuqaluha sifatul ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu wal ilmu muhitun bima'lumat. Wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat yang wajib bagi Allah, yang tidak dimiliki oleh makhluknya kecuali hanya Allah, dan wajib adanya. Salah satu daripada sifat Allah yang wajib daripada sifatil ma'ani wahya qudratu, Allah Ta'ala kuasa, wal iradatu, Allah Ta'ala berkehendak, wa ilmun muhitun bi ilmi bi jami'il ma'lumati, Allah Ta'ala wa ilmu muhit, Allah Ta'ala maha mengetahui, muhit yang meliputi ilmunya, bi jami'il ma'lumati, dari semua yang diketahui. Jadi sifat Allah daripada sifat ma'ani, sifat yang wajib adanya bagi Allah, yakni al-ilmu. Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui ini al-muhit, yang meliputi bijami'il ma'lumati, dari semua perkara yang diketahui hanya milik Allah. Dari sesuatu yang diciptakan, dari jenisnya malaikat, Allah tahu ciptaan itu malaikat terbuat dari nur, dan Allah telah menciptakan malaikat begitu banyak. Tidak ada yang mengetahui bilangan malaikat kecuali hanya Allah. Kata Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur pada hari Jumat pada asar, sempurna tuh kerajaan Allah Ta'ala di langit yang ketujuh, inda sidratul muntaha. Allah ciptakan Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat setiap harinya bertawaf di Baitul Ma'mur, mengagungkan, membesarkan asma Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang telah masuk ke Baitul Ma'mur tidak bakalan dibalik lagi. Dari pertama Allah ciptakan sampai nanti bangkitnya yaumul qiyamah, tidak ada yang tahu adadul malaika illallah. Tidak ada yang mengetahui bilangan malaikat, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh kita kaum muslimin, dan wajib kita imani daripada sifat yang wajib bagi Allah adalah al-ilmu. Allah Ta'ala mengetahui. Begitu pula Allah ciptakan yang namanya jin, terbuat dari jilatan api.
Jadi Allah ciptakan jin dari jilatan api. Tuh kalau kita bakar sesuatu tabunan, kalau tabunan tuh telah berkobar tuh apinya, maka jilatan api itulah Allah Ta'ala ciptakan dari Banu Jan. Diciptakan dari jin terbuat dari jilatan api. Berapa jumlahnya jin termasuk setan yang tahu hanya Allah. Begitu juga bilangan manusia. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai manusia yang terlahir nanti sebelum bangkitnya hari kiamat, menjelang terbenamnya matahari kakala pada hari Jumat, terbitnya matahari pada hari Jumat ba'dal asar, itu bangkitnya hari kiamat. Allah lah yang tahu. Manusia yang terakhir dilahirkan di alam dunia hanya Allah. Dan manusia yang tertua ketika itu dari usianya, dari sekian ratus negara, bermacam-macam adat istiadat dan bermacam-macam bahasa dan warna kulit yang berbeda, hanya Allah lah yang maha tahu. Berapa bilangan warna kulit yang ada di dalam dunia yang berwarna putih, hanya Allah. Berapa banyak bilangan warna kulit yang berwarna hitam, yang tahu hanya Allah. Berapa banyak orang Betawi yang namanya Udin, yang tahu hanya Allah. Orang Betawi banyak yang namanya Udin. Khairuddin, Samsuddin, Tajuddin, Badruddin, Hasanuddin, Khairuddin, Betadin, betul, lain, obat. Yang namanya Udin orang Betawi, dari ujung Jagakarsa daerah selatan sampai ujung Cakung di daerah timur, ujung utara Priuk, ujung barat no Kalidres, yang namanya Udin yang tahu hanya Allah. Tuh, termasuk orang Jagakarsa yang namanya Minin Minan, hanya Allah yang tahu. Yang kedua Lurah, yang tahu Allah ame Lurah kalau memang dicatat. Hanya Allah, karena Allah muhit. Al-ilmu muhitun bijami'il ma'lumat. Karena Allah Ta'ala mempunyai ilmu, Allah Ta'ala mengetahui, ilmu Allah sangat luas. Bijami'il ma'lumati, dari semua yang Allah ketahui di alam dunia ini. Dan Allah maha mengetahui di manalah Allah letakkan dan Allah takdirkan tanah yang akan basah oleh hujan. Hanya Allah yang tahu. Ketika mendung dan turunnya hujan, hanya Allah lah yang tahu. Dari triunan tetesan air hujan yang pertama kali jatuh ke tanah, hanya Allah lah yang tahu. Dari triunan daripada teteskan air hujan yang turun dari langit, yang terakhir jatuh tetesannya menyentuh tanah, hanya Allah. Karena ta'ala ilmul muhitu bijami'il ma'lumat. Dan hanya Allah lah yang mengetahui bahasa-bahasa yang ada di dunia. Yang diberitahukan adalah Nabi Allah Adam. Wa 'allama Adamu asma'a kullaha. Karena Allah telah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam, kepada manusia, benda-benda yang ada di alam surga. Summa yu'radul 'alal malaikah. Kemudian ditanya oleh malaikat tentang nama dema benda itu, dan malaikat tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami dapatkan kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau ya Allah
yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan kecuali Allah yang telah mengajarkannya. Saya tanya nih, ketika bayi lahir ke alam dunia kemudian menangis, kakala berada di pangkuan seorang ibu, bayi ini langsung diam, nggak menangis. Siapa yang mengajarkan tuh bayi suruh berhenti kakala dipelukkan oleh seorang ibu? Siapa yang memberitahukan kepada bayi yang belum mengerti, mensisipi daripada ASI seorang ibu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Gue tanya. Yang ngajarin dua. Pertama Allah, yang kedua babanya. Betul? Haji Layu udah lupa, Haji Layu mah. Haji Layu udah lupa. Udah kelamaan, betul gak? Betul. Kenapa? Karena bayi itu akan memberikan kepahaman apa yang dikatakan oleh seseorang yang ada sekeliling ibunya. Sekeliling ibunya. Tuh bayi kakala umur 4 bulan diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan mulut, diberikan hidung untuk bernafas. Wasakka sam'ahu wa basaru wal fuad fa ahsanallahu ahsanul khaliqin. Allah tuh yang membelah matanya bisa ngelihat, hidungnya, telinga, mulutnya. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Tabarakallah ahsanul, maha suci Allah sebaik-baiknya sesuatu yang diciptakan. Bayi ini kakala ada di dalam rahim, kakala umur 120 hari. Allah perintahkan tuh malaikat untuk memasukkan ke dalam janin berupa daging, kemudian dimasukkan ruhnya. Kemudian malaikat berkata, ya Rabbi ayyi launin hadzal rujul. Ya Rabb, ini orang bayi yang ada di dalam rahim warnanya apa? Kata Allah, abyadun, putih. Putih. Kata Allah, aswadun, maka ditanya lagi malaikat, ya Rabb, ini bayi di dalam janin seorang ibu, zakarun al-unsah, laki maupun perempuan, yang tahu Allah. Kadang kita penasaran, alat teknologi yang canggih diapain? Di USG, sampai bayar jutaan, diperiksa nih janin laki, karena kelihatan tuh batangnya. Pas lahir ternyata perempuan. Ternyata dipoto bukan batang, ternyata user-usernya. Apa namanya? Budelnya, ari-arinya, hari-harinya. Nggak bisa. Manusia cuma nebak doang. Kalau nggak laki, nggak perempuan, tapi yang nentuin Allah. Jadi gimana pusat kalau kita pengen minta laki dan perempuan? Nanti kakala belum berumur 140 hari. Sebelum berapa ya? 140 hari sebelum dibentuk dengan sempurna, kita minta tuh di situ. Di situ kata Haji Madinah, kalau pengen punya anak laki, langkain kanan dulu. Kata Madinah nih, bukan kata saya aja ya. Langkain, naik sebelah kanan, turun sebelah kiri, anaknya insya Allah laki. Kalau dinaik sebelah kiri, turun sebelah kanan, anaknya perempuan. Kata Haji Madinah, kan bisa jadi, bisa tak ada. Iza arodah ayyakulahu kun. Jika Allah berkehendak, maka jadi. Dengan izin Allah. Yang tahu hanya Allah. Dulu orang kita kalau lagi musim manggis, lagi musim
Tuh kulit manggis ujungnya dibuang dikit, main tebak-tebakan. Ini manggis bijinya ada berapa? 5 apa 6? Tebak-tebakan nggak? Iya. Tebak-tebakan. Ada lagi taruhan lagi. Kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang. Cuman diberitahu oleh Allah. Ujung pantat tuh manggis kan ada apa tuh? Ada kembang. Biasanya kembang itu tanda berapa? Bilangan biji. Kadang-kadang enggak juga. Itu kan kehendak Allah. Bagi Allah gimana? Jaiz, boleh-boleh aja. Katanya ada kembang 5, katanya bijinya 5. Kenapa biji 4? Bagi Allah jaiz, boleh-boleh aja. Ini kan ilmu manusia, tebak-tebakan. Tapi bagi Allah jaiz, boleh-boleh aja. Allah menciptakan tuh kembangnya 5, ternyata bijinya 4, boleh aja. Bagi Allah boleh-boleh. Biasanya manusia jarinya 5, kenapa jarinya 6? Itu kehendak Allah. Iza arada ayyakula hukun. Jika Allah mendaki jadi, maka jadi. Allah alimun muhit. Allah Ta'ala mengetahui. Ilmu Allah Ta'ala meliputi dari semua apa yang Allah ketahui. Tapi kalau manusia enggak. Makhluk cuman dikasih cuman sedikit. Laksana jarum dicelupkan di lautan yang begitu luas. Di alamudun dunia. Dunia ini berapa benua? 5 benua. 5? Ada benua apa lagi itu? Afrika, benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Amerika, ada benua Australia. Pulau di Jawa aja banyak banget. Pulau di Indonesia aja banyak. Lautan yang begitu luas, tidak ada yang tahu dalamnya itu lautan, hanya Allah. Manusia cuman tebak doang, tapi tidak ada yang nyelam ke sono. Menyeluruh kelilingi alam lautan, tapi alam daratan manusia bisa mengelilingi, tapi dalamnya lautan belum ada yang mengetahui. Hanya Allah. Tuh, hanya Allah. Ilmu Allah itu yang diambil kepada seluruh makhluknya, laksana jarum dicelebin di lautan. Kakala itu jarum diangkat, apa yang basah, itulah ilmu manusia yang Allah bagikan dari zaman Nabi Allah Adam sampai manusia yang terakhir. Itu ilmu makhluk. Maka manusia yang jago bahasa di alam dunia cuma 1 orang. Manusia yang jago bahasa di alam dunia cuma 1 orang. Siapa? Nabi Allah Adam. Karena dia Abul Bashar, bapaknya dalil lagi mana pusat? Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Karena Allah telah mengajarkan nama-nama benda dan bahasa-bahasa yang ada di alam dunia. Nabi Allah Adam ketika lahir, istrinya Siti Hawa punya anak 2. Kembar, selalu kembar. Kawinnya secara silang. Silang. Akhirnya tuh anak diajarin tuh bahasa Madura. Nabi Allah Adam. Bahasa madu. Apa kata Nabi Adam? Lu pergi sono ke Indonesia, ke Pulau Camplong, madu Bangkalan. Oh, dia berkembang dah tuh anak bininya bisa bahasa Madura. Berarti Nabi Allah Adam anaknya udah nyampe sini nih. Diajarin lagi tuh orang Betawi. Nih, anaknya Nabi Allah Adam ada Betawi. Diajarin bahasanya. Kata Nabi Adam, lu minggat sono, pojokan sono. Daerah Asia, masuk ke Batavia, dia bisa bahasa Betawi, ya gak? Bener gak?
Bener gak kira-kira? Emang kita dari mana gue tanya? Datangnya dari Adam. Kulluhum li Adam wa Adamu min turab. Semuanya ini anak keturunan Nabiullah Adam. Kirim lagi bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Arab. Paling banyak di Indonesia. Paling banyak Indonesia. Baca apa? Batak, Padang, Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Bugis. Bener gak? Banyak gak di Indonesia? Banyak banget. Kalimantan aja macam-macam bahasanya. Betul gak? Tuh, paling banyak Allah kirim Nabiullah Adam anaknya di Indonesia. Kenapa? Bahasanya banyak bener. Bahasanya banyak. Tuh, paling banyak. Yang tahu hanya Allah. Itu ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Itu cuma satu tetes aja. Nggak ada satu tetes sesuatu yang basah di jarum tersebut. Sisanya ilmu manusia. Itu sisanya ilmu Allah. Yang basah di mana? Di jarum itu adalah ilmu makhluk yang Allah berikan. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah, sungguhnya permasalahan ruh itu hanyalah perkara Tuhanku. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Tidaklah, kata Allah, aku berikan kepada makhluk, pada manusia ilmu kecuali cuman sedikit. Cuman sedikit. Nah, ilmu manusia cuman tapi sedikit Allah berikan ilmu. Ini dunia begitu hebat dan begitu terhias, begitu indah. Itu kan lampu, kalau kita ngeliat dalamnya apa sih nyono? Gue tanya, ada gak? Dalamnya ada apaan sih kok bisa nyala? Kan bolham, kawat doang. Kawat bisa nyala. Kalau Allah nggak bilang nyala gak? Karena Allah memberikan ilmu, hanya orang tertentu saja yang punya. Kita pengeliat nih, bolham tuh kita pecahin, dalamnya cuma apaan? Kawat doang. Kemudian kita buntel lagi tuh kawat, kita nyalain, colokin, berjedar. Nyala kagak, berjedar, meledak, koslet, nggak nyala. Kenapa? Likulli syai'in majiyah. Setiap sesuatu itu Allah berikan ilmu keistimewaan tersendiri-sendiri, nggak sama. Kagak sama. Kalau semuanya ilmunya sama, nggak berjalan di dunia. Semuanya ilmu diberikan kedokteran. Yang sakit nggak ada yang berobat karena ditahu hukumnya. Tahu obat. Kalau semuanya jadi kiai, ribet pada berantem tuh kiai, berebutan berkat. Betul. Kalau semuanya jadi orang kaya, ribet. Apa ribetnya? Nggak ada yang kerja, orang kaya cuma nunjuk doang. Tunjuk orang kaya manjur. Orang kaya nyuruh orang kaya, apa dibilang? Lu punya apaan mang nyuruh gua? Main boleh-bolehan. Karena sama-sama orang kaya, nggak mau disuruh. Makanya ada orang yang susah, ada orang kaya, biar seimbang di dunia. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang makan, ada yang masak. Bener nggak? Ada petani yang ngapain? Yang nanam. Ada yang apa? Ada yang beli. Itulah roda kehidupan biar berputar. Kalau semua orang dagang, yang beli siapa? Kalau semua jadi imam, makmumnya siapa? Kalau semuanya orang pengen jadi muazin, karena keutamaan orang azan luar biasa di sisi Allah, yang qomat siapa? Betul? Ini pasti berbeda ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia, supaya dunia ini berputar. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang menguasai ilmu Allah kecuali orang yang Allah kehendaki.
Tidak ada seorang yang bisa menguasai ilmu Allah kecuali Allah yang Allah kendaki. Siapa yang paling alim di dunia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innamal bu'istu mu'alliman." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai guru. Yang tahu adalah Allah, yang diberitahu kepada Nabi Muhammad. Tentang bangkitnya hari kiamat nggak ada yang tahu. Kapan bangkitnya itu hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Kala orang-orang suku bangsa Arab bertanya kepada junjungan Nabi Muhammad tentang bangkitnya hari kiamat, karena mereka nggak percaya hari kebangkitkan, karena mereka yakin orang yang sudah mati selesai menjadi debu dan tidak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi semuanya itu akan dipertanggungkan jawab Allah Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Yauma yub'asu man fil kuburihim fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pada hari itu kata Allah, kami bangkitkan seluruh manusia di alam kuburnya. Kemudian kami beritahukan tentang apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui tentang hari bangkitnya di alam kubur mereka. Begitu pula tentang bangkitnya hari kiamat. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'anna khawfiyu anha. Ini surah apa? Surah Al-A'raf ayat 206. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepada engkau perihal hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan bangkitnya hari kiamat itu? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah Muhammad, sungguhnya bangkitnya hari kiamat itu hanya Allah. La yujalliha lila waqtiha illa huwa. Tidak akan terjadi bangkitnya hari kiamat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakulat fis samawati wal ard. Kada bangkitnya hari kiamat itu huru haranya itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat apa yang di langit dan apa yang di bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Hari kiamat itu tidak akan bangkit waktunya kecuali datangnya dengan tiba-tiba. Tuh, bangkitnya hari kiamat. Kemudian mereka nanya lagi, yas'alunaka anna khawfiyun anha. Mereka bertanya kepada Muhammad, seakan engkau mensembunyikan tentang bangkitnya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya bangkitnya hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi orang-orang penasaran, bertanya tentang bangkitnya hari kiamat, seakan-akan hari kiamat itu disembunyikan oleh Nabi. Nabi tidak membunyikan. Karena sifat Nabi itu daripada sifat wajib bagi seorang Nabi, tablik hanya untuk menyampaikan apa yang Allah beritahukan kepada Nabi, tapi Nabi beritahukan. Allah ciptakan langit dan bumi ini sempurna pada hari Jumat. Allah ciptakan tuh langit dan bumi, Arsyur Rahman, alamud dunya, alamul malaikah, sampai alamul ilahiyah. 3 alam ini Allah ciptakan masa waktunya adalah 7 hari. Terakhir pada hari Jumat, kesempurnaan. Nanti hari Jumat ini pula akan dibangkitkan yaumul qiyamah, kakala terbitnya matahari di sebelah barat. Tapi ada tandanya, likulli syai'in alamah.
Setiap sesuatu ada tanda-tandanya. Nabi tahu tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya apa? Hukukul walidain. Banyak anak durhaka ame orang tua, tidak menghormati orang tua. Itu salah satu. Mau bangkitnya hari. Wasubbil khamrin, diminumnya dan tersebar luas namanya perjinahan. Tidak ada orang yang melarang perbuatan mungkar. Kalau masih ada Habib Rizik, FPI masih berapa? Selagi Habib Rizik masih umur panjang, FPI masih benderanya ada di negeri kita, hari kiamat jauh di Madinah. Jauh. Ya. Yakuna fil ardi Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat kata Nabi, sehingga tidak ada di alamud dunia ini yang mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Selagi Masjid Baitul Sholihin masih ada yang ngaji, masih banyak yang ngasih makan orang yang pada ngaji, hari kiamat jauh. Kenapa? Karena masih banyak orang susah. Kalau orang susah udah kagak ada lagi di dunia, sehingga mereka pengen sedekah mengeluarkan zakat udah nggak ada yang terima, sehingga emas berlian itu dibuang-buangin di pinggir jalan, nggak ada yang ngambil. Kalau kita coba lagi jalan, kita buang nih duit kita cepet, ada yang ngambil, berarti kiamat jauh. Itu aja dah. Kiamat jauh. Kenapa? Emas sedang berebutan tuh duit. Betul gak? Berarti kiamat jauh. Itu aja dah. Jangan meramal-ramal tentang hari kiamat, nanti mati duluan. Mati dulu. Karena yang tahu hanya Allah. Tapi Nabi bilangin tandanya, kan? Tanda sampai ke dokter. Tanda orang pengen mati, pertama udah ogah makan. Ogah mah? Ame duit dah ngeh. Mbak, nih duitnya ada 10 juta, enggak ngeh aja dah tuh. Itu tanda mau mati tuh. Kalau aki-aki masih doyan duit, panjang umur. Panjang apalagi ngelihat janda masih ngelirik, panjang umur. Panjang umur. Tuh begitu. Ya gak? Tuh. Wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa mengetahui, menguasai ilmu Allah kecuali orang yang Allah kehendaki. Wa man utiya ilma faqad utiya khaira katsira. Sampai saja yang diberikan ilmu Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang begitu banyak kepada dirinya. Siapa yang diberikan ilmu Allah, yang Allah berikan? Minal anbiya wal mursalin. Pertama para nabi dan rasul. Kemudian para ulama. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu ada pewaris para nabi. Nahnu ma'saral anbiya la nuwarisu dinara wa dirhama. Karena kami, kata Nabi, para nabi dan rasul tidak mewarisi uang berupa emas dan perak, walakin nurisul ilma, akan tapi aku wariskan adalah ilmu. Maka ketika Nabi mau wafat, malaikat Jibril dipanggil oleh Nabi. Dipanggil ame? Ini udah mau isya nih. Beritahu gak nih? Beritahu gak? Beritahu gak? Nanti 2 minggu lagi. Belum selesai. Memang kalau ngaji penasaran. Ilmu masalahnya penasaran. Salah satunya Nabi tanya, ya Jibril ma islahil ummati ba'di. Ya Jibril ma islahil qaumi ba'di, tanya. Artinya 2 minggu lagi. Artinya 2 minggu lagi. Biar penasaran. Itu gue bocorin dikit. Tapi panjang tuh pembahasan. Haji Layu ikut lagi sampai kagak. Rugi. Kalau ngaji putus-putus rugi. Kenapa? Ilmu nggak dapat. Karena putus-putus. Alhamdulillah yang konsumsi malam ini mak bapak ya.
Makmur bin Haji Saleh, Bapak Haji Makmur, anaknya yang bernama Makmur bin Haji Saleh. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala ala haji ni'ah wa kunatin salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri yang telah menyampaikan